Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Jumpa lagi di channel Wondokati ya bosku, channelnya para petani dan pengusaha pinang Indonesia. Kali ini saya akan berbagi cerita atau kasih sedikit tip ya bosku yang saya tahu dari rekan-rekan juga tentang cara membuat pinang super dengan cara digantung ya bosku. Bahan-bahan yang harus kita gantung atau lebih dulu kita tentukan seperti apa, dan jangan salah-salah ya bosku, jangan asal gantung aja, itu nanti percuma saja kita gantung berbulan-bulan, kita keluarkan biaya upah ngerentengi 200 rupiah per kilo atau berapa gitu kan, itu jadi rugi. Apa saja yang perlu dilakukan seperti ini bosku, yang harus kita kenali terlebih dahulu ya bosku. Sebelum lanjut jangan lupa support terus channel Wondokati dengan cara subscribe, like, dan bagikan video agar bermanfaat. Oke bosku, langsung aja bosku. Ini yang fakta yang sering kita temui di lapangan ya bosku. Nah ini pinang busuk ya bosku, ini pinang busuk seperti ini ya, busuk. Ini sering kita jumpai nih bosku, pinang kelotok tapi seperti ini jadinya. Itu penyebabnya apa? Oke, kita kupas tuntas di sini ya bosku. Jangan lupa dukung terus channel Wondokati bosku untuk berbagi informasi semoga berguna ya bosku tentang seputaran pinang bosku, hanya pinang. Nah, jika ada pertanyaan boleh tanyakan bosku, nanti kita jawab sama-sama ya bosku. Tuliskan di kolom komentar atau langsung bisa hubungi di WhatsApp 0813 322 000811 bosku. Oke, kita bahas satu-satu ya bosku. Penyebab pinang seperti ini ya bosku di lapangan ini umum atau fakta ya. Apa sebabnya kok bisa jadi busuk begini ya? Oke bos, kita kupas tuntas. Sering-sering saya bilang ya bosku, ini pinang hampar bosku, saya beli sudah jebuk kemarin ya, jadi tidak saya gantung. Sering-sering saya bilang kalau menggantung pinang itu jangan asal main gantung kalau tidak ingin menyesal akhirnya ya bosku. Jadi bahan-bahan yang perlu kita gantung atau gunakan untuk menjadikan pinang super itu bahan seperti apa? Harus kuning. Nah ini bos ya, harus kuning, harus masak ya. Masaknya jangan terlalu masak, jangan sampai lonyot koyong ini bos. Lonyot seperti ini kan ada biasa orang membeli pinang dalam karung global ya. Nah, itu kalau global itu susah jadi uang bosku, susah cari untung. Dan yang kedua, saat panen, selesai panen langsung dieksekusi bosku, langsung digantung, langsung diselesaikan ya. Nah, untuk penggantungan usahakan menggunakan tali rapi aja bosku, direnteng satu-satu. Ini bos, saya simulasikan cara merenteng pinang ya, pinang renteng. Nah, itu ini lebih baik, lebih cepat daripada kita pakai jaring, karena kalau pakai jaring itu di bagian tengahnya itu lama kering ya bosku. Nah, ini contoh nih ya, contoh saja simulasi. Ini pinang kuning segar, ini pakai jarum karung bosku. Nah seperti ini ya. Ini mungkin semua sudah tahu lah ya, karena saya tidak punya pinang kuning jadi saya simulasikan, anggap saja ini pinang kuning segar bosku. Nah seperti itu ya, ini sampai terserah bosku mau panjang berapa meter terserah, langsung lalu digantung di tempat. Jika siang terkena panas, malam tidak kehujanan, atau di saat hujan tidak terkena hujan ya bosku, harus terlindung. Atau bisa kalau kita di halaman saja, siang kita buka ya, pakai tutup terpal aja kita buka, ibaratnya kita tidak ada greenhouse atau tempat penjemuran ya bosku. Kita buka waktu panas, waktu hujan kita tutup, atau malam kita tutup.
Gunanya apa? Gunanya agar tidak terkena hujan, karena kalau sudah seperti ini terkena hujan dia akan menyimpan air, lalu akan tumbuh bosku, tumbuh ya. Oke. Setelah itu jangan terlalu lama digantung ya bosku, seperti hubungan atau janji terlalu lama digantung itu pun menyakitkan bosku. Sama seperti pinang juga, kalau kita lama menggantung nanti hasilnya pun menyakitkan. Dia akan pecah atau saat kita belah itu akan jadi 4 bagian ya bosku, tidak jadi belah dua, bukan pinang belah dua tapi pinang hancur jadinya bosku. Itu pun tidak masuk super ya bosku, bolong sedikit atau pecah tengah pun tidak masuk kualitasnya, tidak masuk kualitas atau tidak masuk di kualitas 90-95 ya, pasti akan ada pengurangan kualitas. Oke, itu aja sedikit bosku. Dan hal-hal yang membuat pinang super itu gagal bosku, jangan salah-salah gantung ya bosku. Jangan salah-salah gantung, kita nanti percuma bosku. 1 bulan kita gantung tapi hasil tak seperti yang kita harapkan ya bosku. Pertama, saat kita panen pinang jangan kita abaikan pinang itu bosku. Pertama ya, langkah pertama jangan kita abaikan atau dibiarkan dalam karung hingga dia membusuk. Nah, biasanya kan orang tak sempat merenteng ya bosku. Mungkin ya namanya kita di pertanian ya selalu ada mungkin rewang lah apalah gitu ya kan. Tak sempat digantung hingga berminggu-minggu hingga bahkan sampai berbulan-bulan dia akan tumbuh bos. Tumbuh ya. Kalau udah tumbuh itu percuma bos, digantung itu percuma. 1 bulan kemudian dia akan seperti ini hasilnya nih, busuk hatinya, dia kan tumbuh busuk hatinya, dimakan dia bilatung atau ulat ya, jadilah pinang kropos ini. Nah, ini tidak jadi pinang super, jadi percuma saja bos, gantung lama-lama pun tak ada hasil ya. Terus yang kedua, usahakan harus pinang segar ya tadi ya, jangan kita cari pinang jebuk aja lah, kan ringan lumayan itu untungnya banyak. Lalu beli 1 karung berat 20 kilo digas 5.000 per kilo jadi 100.000 per kilo per karung ya. Itu belum tentu dapat uang bosku, karena akan rusak kalau sudah jebuk gini, dikarungin pula lagi berhari-hari itu rusak, busuk ya. Ini bos, makanya saya bilang jangan pinang udah jebuk dipaksa untuk jadi pinang super ya bos, kita buktikan sendiri bos. Ini saya nih tutorial saya carikan nian bos ya. Nah, ini dia. Ini bos, pinang jebuk. Ini pinang jatuh dari pokoknya ya, karena males ngegrek orangnya ya. Kita tengok dulu hasil dalamnya seperti apa. Nah, tuh dia bos, dia sudah tumbuh. Dan ini yang penyebab busuk ini bos, ini hatinya busuk, tidak seperti hati saya ya bosku. Insya Allah hati pembuat video ini tak busuk bos. Nah, ini kalau sudah gini pun dia susah jadi klotok bos, tidak jadi super ya. Nah, jadi pinang pocel aja lah nih ha. Ini sama kejadian dengan pinang muda atau pinang yang belum full oren ya, itu tetap harus dibuat pinang tarah aja bos, daripada digantung juga percuma. Nih seperti ini bos, ini pinang muda. Dan hati-hati membeli pinang kalau dalam karung, karena pinang hijau saja kalau di dalam karung berhari-hari itu akan menguning, tapi hasil tetap tak bagus bosku, tetap seperti ini ya. Ini sampai coklat bos, bukan sekedar kuning ya, sampai coklat, cuman masih lembutnya, masih bisa dipocel. Nah, berarti muda, ini enggak bagus bos, hati-hati.
agar tidak terjadi kesalahan, karena kebanyakan petani mengeluhkan pinang gantungku murah nian ya. Pinang gantung yang seperti apa bos? Harus berkualitas kalau memang mau dapat harga yang pantas itu loh bos. Mari kita tingkatkan kualitas bos. Nah ini pinang muda, tak masuk itu buang aja bos. Ini bos, ini awalnya pinang hijau karena terlalu lama dalam karung. 1 minggu aja dalam karung dia akan menguning bos. Kalau tak percaya coba aja. Nah, disitulah kita harus teliti kalau membeli. Ya itu dia pinang muda nih bos. Seperti ini contoh pinang muda, dia merah lembut tengahnya ya. Ini tidak keras, ini muda. Kalau dia dari pinang oranye itu keras. Kita tengok lagi punggungnya bos. Nah ini dia. Ini cirinya, asli cirinya dia akan pecah-pecah seperti susunan batu bata sebelum diplaster ya bos. Diplaster. Nah ini dia. Ini kalau kita gantung 1 bulan kita tunggu. Aduh bos, tak dapat uang kita bos. Hanya seperti pinang asalan saja bos, kering asalan. Harganya seperti itu aja bos. Itu pun kita perlu butuh waktu lagi penjemuran. Nah, ini bos. Jadi trik-triknya itu tadi bos, harus pinang segar. Kalau bisa yang baru panen belum terlepas ini ya, bagian sini. Nah ini dia bos, seperti ini nih belum terlepas. Itu sudah kita gantung. Kalau ini udah terlepas, nah ini udah tanda-tanda ada tumbuh bos. Cuman juga jangan yang hijau seperti ini ya bos. Ini saya sengaja beli yang hancur hanya untuk tutorial ya bosku. 1 karung saya beli ini. Biasanya saya tidak mau pinang hancur, saya harus pinang yang baru dipanen. Itu selain kita dapat keuntungan di bobot itu ringan bosku, beda dengan pinang yang sudah jatuh dan lonyot seperti ini nih, jatuh lama lonyot tapi belum jebuk ya. Itu berat bosku, apalagi yang sudah jebuk seperti ini. Di bawah pokok terkena hujan itu dia akan menyimpan air ya. Nah, itu dia bos, triknya pembeli. Dan tolong kerjasama untuk petani, sama-sama kita tingkatkan ya bosku. Supaya apa? Supaya produksi Indonesia itu yang terbaik di luar negeri ya. Jangan terkenal dengan keburukan saja. Jadilah kita raja di negara kita sendiri. Jadi kita kalau punya kualitas baik, kita akan dipuji, jadikan kita raja ya kan. Jadi kalau kita keluar, harga Indonesia bukan sekedar harga sebagai asisten atau ART ya bosku, harus jadi bos. Itulah kita Indonesia, keluar harus jadi bos. Juga seperti orang luar datang ke Indonesia jadi bos. Tak ada orang luar yang datang ke Indonesia jadi ART ya. Kita harus pandai. Kalau kita ingin jadi bos, kita harus olah produksi Indonesia sebagus mungkin agar kita cepat kaya dan dipanggil bos. Oke bosku, dan yang ini tadi bos, kenapa bisa busuk? Inilah dia bos, sudah terlalu besar hatinya ya. Kalau digantung dia busuk, dimakan ulat karena dia mati. Tunasnya ini mati ya bosku. Mana tadi tunas tadi? Melanting dia bos. Nah inilah dia nih, ada tunas nih. Nah ini bos, kalau kita gantung kena hujan panas pun akan bertunas tetap ya. Harus tertutup, jika cuaca hujan harus ditutup. Inilah bos, kita ambil, kenapa bisa seperti ini ya. Nah ini kita ambil yang ini aja dulu untuk contohnya. Nah, tuh dia bos, hatinya besar. Coba kita congkel bagian hati. Ini kan tunasnya panjang nih bos, hatinya besar nih bos. Apalagi kalau pinangnya pinang bulat yang besar itu bos, kalau bertunas hatinya tambah besar bos. Jadi pinang kropos, bobot tidak ada, kualitas tak ada, harga pun tak ada bos. Nah ini dia bos, ini yang bakal busuk, ini tidak mau kering. Kalaupun kering dia akan berwarna hitam. Kalau kita belah lalu kita jemur, ini tidak kita buang, ini tetap berwarna hitam ya. Nah, ini dia hatinya. Nah dia kropos, akan kropos seperti ini.
Nah, ini dia bos, ini hatinya saya korek. Nah, ini ya. Oke bosku, semoga kita bisa membuat kualitas ya bosku, dan channel ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Wondo KT ya bosku dengan cara subscribe, like, dan komen ya bosku. Kalau mau bagikan silakan, tidak bagikan juga tidak apa-apa. Nah, ini dia bos, ini hatinya yang bakal busuk. Kalaupun kita jemur paksa ini tidak mau kering, tidak akan putih seperti ini, tetap hitam ya. Lalu kita mau buat pinang tarah. Nah, ya bos, untuk sedikit saran ya bos, kalau kita beli pinang ketemu yang sudah jebuk seperti ini, sudah tumbuh, itu jangan digantung lagi bos, langsung belah aja bos, langsung ditarah aja nih. Ini kan udah tumbuh-tumbuh nih, kecuali ada memang itu kualitasnya bagus, bisa lah kita jual bibit ya. Nah, ini kita tarah aja, jangan digantung lagi, percuma kalau gantung yang seperti ini ya. Sama halnya dengan pinang hijau seperti ini ya, ini jangan pula digantung lagi, langsung belah aja. Ini rusak ya, langsung belah aja, dibuat pinang tarah. Kalau udah dikocek bos, jangan disimpan lagi, langsung dikeringkan ya. Apalagi harga sekarang mungkin tidak sesuai kata petani ya. Ya kalau mau harga mahal yang langsung keringkan bos, jangan dibiarkan berjamur. Kalau berjamur percuma juga bos, tetap harganya segitu-gitu aja walau kering ya. Nah, ini bos, tidak pernah saya kocek pinang bos, pocel lah. Ini pinang pocel, betarah pocel-pocel. Ya kan, ini pinang jebuk saya beli. Kalau mau digantung percuma, 1 bulan kita tunggu. Untuk waktu penggantungan maksimal 1 bulan bosku. Biasa 20 hari sudah bisa dikupas jika tidak terkena hujan ya. Tapi maksimalnya 1 bulan, jangan lebih bos. Kalau lebih itu tadi bos, pecah dia, pecah 4. Nah, ini pinang muda bos, warnanya sama, tetap jebuk ya, coklat gini ya, tapi kenyataannya masih muda ini. Nah, ini karena terlalu lama dalam karung, dia akan jebuk sendiri ya. Itu hati-hati membeli pinang. Dan petani, mari kita tingkatkan sama-sama kerjasamanya. Jangan panen pinang muda kecuali ada permintaan yang pinang hijau. Tapi kalau berniat untuk membuat pinang belah, pinang kupas, jangan panen pinang hijau atau terlalu lama, over panen ya, terlambat panen, berlebihan panen, over waktu panen ya, terlalu lama atau dibiarkan rontok. Itu pun kita nanti produksi Indonesia masa seperti ini bos, malu kita bos. Kita sudah terkenal hingga keluar ya bos, untuk di pinang ini sudah terkenal. Apalagi pinang betara itu sudah masuk pasar luar negeri ya bosku. Dimanapun lagi viral tentang pinang, hingga orang-orang yang berdasi pun ikut turun di perkebunan pinang. Ini bos, sudah juga banyak pembebasan lahan untuk pinang. Pinang lagi-lagi pinang, cuman kalau kita tak tahu cara pengolahan, itulah bos, harga diri pinang direndahkan ya bos. Jadi kalau kita bisa membuat pinang kualitas, kita bisa negosiasikan harga. Untuk saat ini bos, keadaan pinang lagi keuangan macet ya bos. Ada yang mengeluh petani ya, pinang udah tak laku. Sebenarnya bukan tak laku bos, cuman kan kita uang macet, penjualan orang yang mau jual atau punya stok pinang itu banyak, jadi kita bingung. Lalu kita pakai harga antisipasi.
sesuai perhitungan susut ya bosku. Itu sebenarnya bukannya ndak laku bos, cuman kan penjual mintanya tinggi, jadi pembeli tak mampu, tak berani. Nah itu dia yang menyebabkan tidak laku. Karena sekarang prinsip pembeli ini udah cocok harga timbang tak cocok tinggal. Nah gitu nah bos. Karena memang untuk usaha pinang saat ini yang besar atau fakta yang dialami oleh pembeli, pengepul, pengusaha itu baru hasil dari kerugian, bukan keuntungan ya bosku. Itu dia, makanya sudah mulai cuek. Jadi untuk petani tolong, jika ada pembeli pinang jangan dibully, jangan dikasih senyum sinis ya bosku. Apalagi saat ditanya harga berapa, harga pinang segini. Saat ini pembeli tidak akan mengasih harga, selalu bilang lihat pinang dulu baru ada harga, lihat kualitas pinang baru ada harga gitu ya bosku. Karena memang itulah standar pinang. Kalau kita salah-salah perhitungan pinang, hancur kita bos. Sudah saya bilang jangankan uang kantong ya bosku, uang tetangga pun bisa habis untuk nutup kerugian pinang ya. Kalau salah-salah beli ya habis-habisan lah bos pinang bos. Ini masih masuk BST tua bosku, pinang basah total tua, pinang basah tua ya, BST total. Nah, mari bos kita bersama-sama tingkatkan kualitas pinang untuk mendapatkan pasar yang stabil ya bosku. Ini tak stabil karena memang biasanya sampel yang dikirim itu tidak sesuai dengan barang yang kita punya. Itu yang menyebabkan potongan terlalu tinggi bosku. Jadi harga antisipasi itu selalu dibuat saat pengiriman dan keuangan terlambat. Dan biaya kontainer disesuaikan juga bosku, terlalu tinggi biaya kontainer saat ini ya, biaya ekspedisi dan lain-lain bosku. Oke lah bos, salam kompak petani pinang Indonesia, salam sukses pengusaha pinang Indonesia ya. Semoga kedepannya harga pinang benar-benar mendapatkan perhatian dari pemerintah ya, biar ada harga tetap, jadi kita tidak bingung ya bosku. Ini itu aja. Jangan lupa support terus channel Wondokate dengan cara subscribe, like, dan bagikan video agar bermanfaat ya bosku. Dan jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Tadi sedikit berbagi tentang jenis-jenis atau cara-cara pembuatan pinang super ya bosku, agar tidak sia-sia. Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.